Bab 9. Hari pertama menjadi istri. Sholawat bergema dari masjid kampungku menandakan jika waktu subuh telah tiba. Kubuka mataku dengan malas. Aku masih mengantuk. Sebentar lagi saja aku akan bangun. Kutarik selimut untuk menutupi tubuhku. Dan aku kembali meringkuk manja di atas kasur. "Di, bangun. Sudah subuh, sholat dulu." Terdengar suara Mas Danang membangunkan diriku. Aku menggeliat dan menatap ke arahnya. Lelaki dengan baju koko berwarna biru itu sudah mandi dan bersiap-siap untuk ke masjid. Rambutnya terlihat basah. "Dih, ngapain keramas? Semalam kan kita nggak ngapa-ngapain." Semalam setelah drama disambangi oleh ayah dan ibu, aku dan Mas Danang sepakat tidur di tempat tidur yang sama. Namun lagi-lagi aku membuat kesepakatan dengannya. Aku tidak mau dia melakukan apapun padaku dalam waktu dekat ini. Aku belum siap, dan Mas Danang yang baik hati dan soleh itu menyanggupinya. "Habibi, ayo bangun," ucap Mas Danang lagi. "Namaku Diana, Mas, bukan Habibi." Aku langsung bangun dan terduduk. Kemudian melotot padanya. Bisa-bisanya dia memanggilku dengan nama penjual pulsa di ujung jalan sana. "Habibi, itu artinya cintaku. Itu bahasa Arab, Diana," ucap Mas Danang menjelaskan. "Enggak, pokoknya aku enggak mau dipanggil Habibi," tolakku sambil mengerucutkan bibirku. "Ya Allah, gemesin banget sih ini," desis Mas Danang sambil menarik bibirku dengan menyatukan telunjuk dan jempolnya. "Apa-apaan sih, Mas?" bentakku sambil menepis tangannya. "Gemes," bisiknya lagi sambil menaik turunkan alisnya. "Sana pergi," aku mengusirnya sambil melemparkan bantal ke arahnya. Mas Danang tertawa sambil berjalan menuju pintu keluar. Benar-benar tua orang. Sepertinya kakakku membuktikan ucapannya, jika dia akan romantis setelah kami menikah. "Ih, aku juga gemes," pekiku sambil menggigit bantal dengan gemas. Setelah Mas Danang pergi, aku segera ke kamar mandi, membersihkan diri dan kemudian sholat berjamaah bersama ibu. Setelah itu kami sibuk di dapur menyiapkan sarapan dan kopi juga teh. "Semalam kenapa teriak-teriak sih, Nak?" tanya ibu sambil menggoreng pisang. "Itu, Bu, Mas Danang nakal. Kakiku digelitikin sampai kegelian," jawabku bercerita. Ibu tersenyum melihat ke arahku. "Walah, kirain ibu semalam kalian berantem sampai ditindih-tindihan begitu." "Mungkin Danang saking bahagianya jadi bersikap seperti itu. Masmu bahagia karena akhirnya dia bisa menjagamu dengan sepenuh hatinya, tanpa ada batasan yang menghalangi hubungan kalian," tutur ibu bercerita. "Memang Mas Danang pengen banget menjaga Diana sampai-sampai harus menikahi Diana segala?" tanyaku pada ibu. "Iya, bahkan sejak kalian masih sama-sama kecil dulu. Saat anak-anak yang lain bercita-cita ingin menjadi ini dan itu, Danang bercita-cita ingin menjadi suami kamu," ibu bercerita sambil tertawa. "Bukannya Mas Danang ingin jadi guru?" tanyaku. "Iya, itu pas dia udah mulai dewasa, cita-citanya nambah. Mungkin dia sadar kalau suami juga butuh pekerjaan. Hehehe." Ibu tertawa lagi. "Ibu tahu kenapa Mas Danang sampai punya cita-cita ingin jadi suami Diana?" "Karena..." ibu menjeda ucapannya. "Ah, kamu tanyalah sendiri sama orangnya. Kan sekarang kalian punya banyak waktu untuk bersama." "Ah, ibu, bikin Diana penasaran saja." Aku memberengut manja. Matahari mulai menampakkan sinarnya yang hangat saat ibu memintaku untuk berbelanja sayuran di dekat pos ronda, tempat mangkalnya tukang sayur langganan ibu-ibu di sini. Sebenarnya aku sangat malas pergi ke sana, malas dengar ocehan tetangga.
"Hai, pengantin baru mau belanja apa?" sapa Bude Joko, si tukang sayur. Sebenarnya Joko adalah nama suaminya. Kalau namanya sendiri entahlah, mungkin dia sendiri sudah lupa saking nggak pernah disebut sama orang lain. "Ibu minta dibeliin ayam, kangkung, sama cabe, Bude," jawabku. "Udah belah duren belum, Diana?" Kali ini Bude murni si mulut cabe yang berbicara. "Lagi nggak musim duren, gimana mau belah duren, Bude?" jawabku dengan senyuman semanis mungkin. "Madu aja kalah pokoknya." "Alah, kamu sok polos banget sih, Diana," sindir Mbak Santi, ibu-ibu muda yang baru beranak satu. "Lihat saja cara jalannya. Kalau ngangkang pasti udah dibelah durennya sama si Danang. Hahaha." Mbak Santi mengakhiri ucapannya dengan tawa dan disambut tawa yang tidak kalah ramainya oleh semua ibu yang sedang berbelanja di situ. Aku segera membayar belanjaan yang sudah disiapkan oleh Bude Joko. Saat aku hendak jalan pulang, tiba-tiba semua mata melihat ke arahku. Apa-apaan ini? Mereka penasaran beneran dengan cara jalanku. Akhirnya aku berjalan dengan ngangkang, mode anak-anak laki-laki yang habis disunat. "Dasar bocah gemblung," terdengar teriakan dari Mbak Santi. "Bodoh amat," ucapku dalam hati. Sampai di rumah, rasa kesalku belum juga hilang. Mas Danang sedang menyiram bunga, tampak bingung dengan mukaku yang seperti jemuran belum disetrika. "Kenapa sih, Di? Pagi-pagi udah cemberut aja." "Noh, Mas Danang sama Mbak Susi disuruh belah duren," jawabku kesal. "Emang Mbak Susi punya duren? Kan lagi nggak musim." "Boh lah, Mas. Terserah kamu aja." Aku berlalu masuk ke rumah sebelum aku kesal dan mengamuk sama suamiku itu. Setelah belanjaan kuserahkan pada ibu, aku kembali lagi ke teras mencari Mas Danang. Jangan sampai suamiku itu pergi beneran ke rumah Mbak Susi. "Yah, Mas Danang kemana? Kok nggak ada?" Aku bertanya pada ayah yang sedang asik membaca buku di kursi teras. "Mungkin di kamarnya. Tadi masuk ke dalam kok," jawab ayah sambil tetap fokus pada buku yang dipegangnya. Segera ku tinggalkan ayah dan pergi ke lantai atas. Sesampainya di atas, ku buka pintu kamarku. Mas Danang tidak ada di sana. Mungkin ada di kamarnya sendiri. "Mas," ku panggil namanya sambil mengetuk pintu kamarnya. "Masuk aja sayang," jawabnya dari dalam. Kenapa dia terus saja memanggilku sayang sih? Aku berkata dalam hati. Segera kubuka pintu kamar milik Mas Danang. Suamiku itu terlihat sedang asik di depan laptopnya seperti biasa. Aku keluar lagi dari kamarnya, kemudian ke kamarku sendiri dan mengambil kursi milikku sendiri. Kubawa serta kursi itu dan kuletakkan di samping Mas Danang. Kali ini duduk bersebelahan di depan laptop. "Ngapain sih?" tanyaku sambil ikutan menatap layar datar itu. Tampilan yang nampak kali ini adalah tulisan di Microsoft Word. "Nulis," jawab Mas Danang tanpa mengalihkan pandangannya. "Judulnya apa?" tanyaku lagi. "Kupinang engkau dengan sebuah rumah." Mas Danang bikin cerita tentang kita, pekiku tepat di telinganya. "Astagfirullah Diana, sakit nih telinga Mas kalau diteriakin. Kemarin teriak di muka, sekarang di telinga. Demen banget sih teriak-teriak." Mas Danang berkata sambil mengelus telinganya. "Habisnya Mas Danang bikin cerita yang enggak-enggak aja," jawabku kesal. "Enggak, Di. Mana mungkin sih Mas Danang bikin cerita dengan judul kayak gitu." "Mas, lihat media sosialmu dong," ucapku mengalihkan pembicaraan. Aku sengaja ingin melihatnya, ingin tahu isi pesannya apa saja. Apakah dia mendapat pesan-pesan dari para penggemarnya? Kalau iya, isinya apa saja? "Nih,
ucap Mas Danang, menggeser laptop lebih dekat padaku. Aku langsung fokus dengan laptop milik Mas Danang. Kubuka akun media sosialnya. Aku asik men-scroll berandanya, kemudian kubuka pesan pribadinya. Mas, ini... Aku tidak meneruskan ucapanku. Karena saat menoleh padanya, ternyata sejak tadi Mas Danang menatap ke arahku. Cup. Secepat kilat bibir merah itu mengecup bibirku. Mataku membulat, jantungku berdetak kencang. Aku mundur dari kursi yang kududuki. Bruk. Sungguh naas, aku malah jatuh terduduk. Kupegang bibirku sambil memandang Mas Danang, padahal yang sakit pantatku. Maafin Mas Danang di, Mas hilap, ucapnya lirih hampir tidak terdengar. Aku yang masih syok bergerak mundur dengan cara ngesot. Maafin Mas Danang di, ucapnya lagi sambil hendak meraihku. Dengan sisa tenagaku, aku bangkit berdiri dan segera kabur dari kamarnya. Lari dengan kecepatan cahaya, masuk ke dalam kamarku sendiri, kemudian menguncinya dari dalam. Bersambung.